tiba-tiba ada suara. Gue notice dong ada suara gitu. Akhirnya gue ke arah bawah gini. Nih anggaplah gue duduk di pasir. Ada makhluk bentuknya yang gue lihat kayak orang karena ada tangan, palanya botak. Ada orang segini? Iya. Kayak serangga gitu, tapi gue notice bentuknya orang. Pala, tangan, kaki, bunyinya Maaf Mbah, saya kesini cuma main. Kangen sama Bromo, pengen main ke Bromo lagi. Kalau saya kehadirannya mengganggu, saya minta maaf. Wisle, tenang wae. Mulio, nanjake koyo ulo. Mas nggak ketemu apa-apa di Bromo? Enggak. Emang kenapa Pak? Mas berani banget loh. Orang Bromo aja sih, kalau udah jam 5, itu udah nggak berani di pasir Mas. Jadi menurut si Bapak ini, jam 5 lewat itu udah waktu esensialnya buat pergantian shift. Dari manusia ke makhluk-makhluk itu. Kembali lagi bersama gue Ivan Heyo, kali ini di Om Mamat Season 5. Urip iku urup. Urip iku urup. Hidup itu nyala. Nah, kalau lu lihat style gue, pasti udah ketebak nih cerita malam ini bakal temanya tentang apa. Nah, kebetulan banget sekarang kan udah di bulan Agustus September nih guys. Dimana kalau lu naik gunung, itu titik terindahnya lah di bulan-bulan Agustus dan September gitu loh. Nah, tapi narsum gue bukannya nemuin fenomena yang indah, tapi malah nemuin demit. Nah, dia ini seorang motovlog yang mana waktu itu lagi bikin konten di Gunung Bromo malam-malam hari. Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Bang Purwadi. Purwadi. Thank you nih udah jauh-jauh dari Bromo langsung ke sini ya? Aduh, enggak. Saya dari Gunung Sahari. Oh, Gunung Sahari. Ternyata ini di Gunung Sahari ceritanya? Iya, betul. Oh, alah. Gitu. Jadi waktu itu jadi motovlogger apa gimana Mas? Kok bikin Enggak, konten jadi vlog? gue ke Bromo itu sebenarnya ada kerjaan di Malang. Nah sampai Malang gue masih ada spare waktu. Akhirnya gue ke Bromo asik kayaknya nih gitu. Ya udah gue ke Bromo. Nah tapi dari situ gue terinspirasi untuk nge-capture semua pengalaman gue perjalanan selama touring itu. Akhirnya gue jadi motovlog. Oh, videonya ada tuh Bang? Ada di channel YouTube gue juga. Oh ada. Nah, waktu itu Bromo lagi sepi apa gimana Mas? Kan kita tahu lah Bromo kan rame terus gitu loh. Karena itu kebetulan kan waktu itu hari kerja. Seinget gue kalau nggak salah hari Kamis atau Rabu gitu. Hari kerja pokoknya. Nah, jam 5 sore gue nyampe Bromo. Ya otomatis hari kerja sepi lah. Karena kan Bromo kan daerah wisata yang mungkin peak seasonnya ada. Kalau hari kerja biasa kayaknya enggak deh. Yang gue alamin malah kebetulan pada saat itu gue sendirian di Gunung Bromo itu. Sendirian? Iya. Nggak ada pengunjung lain. Katanya sempat ditolong sama penjaga di Gunung Bromo. Ya. Ditolong jalan berarti gue dikepung. Terus entah gimana ceritanya si penjaga itu keluar dari kawah Bromo, terus yang lain langsung pada kabur semua. Keluar dari kawah? Iya. Wah, kayak menarik banget nih guys. Ditahan dulu ceritanya ya, Bang Purwadi ya. Nah teman-teman, kalau yang dulu sering ke Bromo dan mau ke Bromo paling bisa nostalgia nih nonton video ini. Langsung aja nggak usah lama-lama lagi, berikut adalah ceritanya. Ya, jadi gimana Bang Purwadi ceritanya pas lagi di Gunung Bromo itu? Jadi sebenarnya gue nggak ke Bromo langsung kan. Jadi pada saat itu tahunnya 2015, cuma tanggalnya gue lupa dan bulannya gue lupa. Gue ada kerjaan di Kota Malang, pembangunan sebuah mall dan supermarket di Kota Malang. Akhirnya hari itu gue berangkatlah ke Malang dari Jakarta. Dari Jakarta. Itu pakai pesawat,
turun di Bandara Malang. Di sana gue langsung ke hotel yang di booking sama kantor gue. Nah, ternyata hotel yang di booking sama kantor gue ini bangunannya masih bangunan Belanda. Bener-bener masih bangunan Belanda di tengah kota Malang dekat alun-alun. Gue rasa orang-orang Malang juga tahu tuh hotelnya di mana. Nah, udah gue masuk. Begitu gue masuk lobi, karena bangunan-bangunan Belanda tuh khas tinggi-tinggi gitu kan. Terus nggak lama itu ada beberapa kali mondar-mandir cewek-cewek Belanda yang gue lihat dengan dress-dress yang zaman Belanda itu. Cakep-cakep. Udah deh, lumayan nih gitu kan. Udah dia seliweran lihat kanan ke kanan ke kiri, tapi gue nggak peduli, nah itu urusan dia deh. Ya sama aja anggaplah gue ngeliat cicak di dinding udah gitu doang. Sorry bang, ini berarti di Malang lu sendiri kerjanya? Iya, di sana sendiri. banyak orang? Sendiri, karena gue cuma ada satu proyek untuk serah terima dan barang itu udah terinstall. Oh. Jadi cuma ngecek kelengkapannya dan itu bisa running gitu aja. Makanya gue sendiri yang diutus ke sana. Udah, di hotel itu nggak ada kejadian aneh-aneh. Nah, besok paginya gue kerja ke proyek itu, gue serah terima gue kerja, barangnya udah running well, udah bekerja dengan baik. Terus gue serah terima sama owner dan impro di sana, udah serah terima. Gue dijadwalkan balik kan besok harinya. Gue lihat jam masih jam 11 sekian. Nah jam 11 sekian, gue itu akhirnya makan di rumah makan. Kan makan nggak butuh waktu lama ya, cuma setengah jaman. Gue scroll handphone. Mumpung gue di Malang, ke Bromo kayaknya seru nih. Gue akhirnya scroll handphone, dapatlah gue salah satu travel yang menyediakan rental motor. Oke. Di chat itu gue bilang gue mau motor trail atau minimal motor manual transmisi atau yang motor gigi, motor kopling gitu kan. Karena di otak gue pengen gila-gila nih di di Pasir Bromo. Udah, oke. Si rental motor ini mengokekan. Udah. Yang bikin gue kesel adalah si rental motor ini datang jam 2-an lewat, setengah 3-an lah. Dia datang setengah 3 sore. Udah, gue chat jam 12, 2 jam lewat, dia baru nganterin motor ke hotel gue. Nah, udah gitu, yang lebih bikin gue kesel adalah datang motor Matic, tapi bener adventure, tapi motor Matic. Jadi ekspektasi gue, gue mau cancel, mepet, sayang nih waktu gue. Tapi si rental motor ini dia berani garansi, ini motor udah ke Bromo mah. Bisa gitu, udah emang gue disetting untuk Bromo. Oke lah, akhirnya deal. Sekitar jam 3-an pas itu gue keluar dari hotel langsung udah pakai perlengkapan touring. Udah bawa helm, memang gue bawa helm dari Jakarta karena gue pengen ke Bromo memang. Nah gue bawa helm, udah. Gue jalan lah ke Bromo. Gue jalan ke Bromo. Jam berapa tuh? Jam 3. Jam 3-an pas atau kurang lebihnya, gue lupa ingat karena 2015. Berarti masih terang pas jalan? Masih terang, jam 3 sore. Sebelum jalan gue liat map. Dari tengah kota Malang itu ke Bromo sekitar 3 jam. Di otak gue, nyampe sono pas sunset nih. Gue bisa ngopi di Pasir Bromo. Gitu. Deh, gue jalan, selama perjalanan gue nggak nemuin hal-hal aneh. Dan relatif lancar, aman, kondisi terkendali. Dah, ternyata gue nyampe Bromo bisa lebih cepet. Sekitar jam 5-an nyampe pos Tumpang, karena gue lewat Tumpang. Nah, di pos Tumpang itu ada pos, yang dimana ada pos ranger yang buat bagian tiketing segala macem. Akhirnya gue berhenti lah di situ. Berhenti. Gue mau mau lapor nih, gue mau masuk ke Bromo. Kalau memang ada retribusi yang harus dibayar juga gue bayar gitu kan. Nah ternyata pas di pos itu sepi, nggak ada ketemu orang sepotong pun nggak ada. Biasanya kan ada ranger gitu kan, setahu gue nggak ada ranger. Oke. Akhirnya
Di otak gue, lumayan nih gratis gitu masuk Bromo. Deh, gue nyalain motor, jalan lagi, gue masuklah ke aspal Bromo. Tadi jam 5-an ya. Nyampe di aspal Bromo itu sekitar 5.15, inget gue. Padahal itu jalur resmi kan sebenarnya. Jalur resmi, tapi jam sore itu nggak ada ranger sama sekali. Jadi mungkin gue nggak bisa dibilang ilegal dong, karena kan gue udah mau daftar, tapi nggak ada orang sama sekali. Gue harus kemana? Akhirnya ya udah, gue lanjut. Sampailah ada turunan terakhir yang mau ke Pasir Bromo. Di sebelah sininya itu ada kayak warung kopi gitu. Gue berhenti sebentar, nge-charge handphone 10 menitan lumayan, karena gue mau ngambil beberapa footage di bawah. Beberapa gambar lah, karena gue kayaknya bikin YouTube seru nih. Nah, turun, udah, terus gue berhenti di kawah Bromonya itu, yang tangga lumayan banyak. Gue berhenti di situ, motor gue parkir, gue kunci stang, gue naik ke atas bentar. Gue rekam beberapa, nggak lama gue turun, karena bukan karena apa-apa gue turun lagi, karena gue takut belerang. Karena takutnya ntar gangguan pernapasan atau apa kan, gue turun. Dan sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa pada saat itu ya. Udah, begitu gue balik lagi ke motor, gue dilema tuh. Gue mau balik lagi lewat Tumpang atau lewat Purwodadi nih. Nah ternyata pada saat itu jiwa touring gue masih lumayan kental. Gue ngetes lewat Purwodadi, padahal gue belum pernah sama sekali. Gue lewat sana, udah gue lewat sana, akhirnya gue naik motor. Itu, nah ini yang kenapa gue kecewa sama rental motor, karena di otak gue, kalau motor manual transmisi itu kan, lu bisa konstan. Dan nah ciri-ciri di Bromo ini, lo kan bisa kalau jalan konstan tuh nggak jatuh di pasir, gitu kan. Nah karena pakai matic, sekali tutup gas, langsung drop RPM-nya, gue jatuh jeder RPM pertama Di pasir tuh? Di pasir. Dan yang kedua gue jalan lagi, gitu kan, jatuh lagi karena gitu nutup gasnya terlalu konstan kalau automatic transmission kan. Udah jatuh kedua kali, terus gue jalan. Punya SIM tapi? Ada. SIM-nya C2 kalau nggak salah. C2. Nah udah. Terus bang? Nah terus gua itu akhirnya jalan lagi, udah deket nih, udah kelihatan pintu tanjakan exit Purwodadi. Gue lupa nama exitnya apa, tapi itu jalannya yang nongolnya ke Purwodadi. Gue ada tanjakan apa gitu, gue lupa namanya. Mungkin dikoreksi, boleh di komen. Nah terus sebelum tanjakan exit itu, gua ngeliat ada satu lampu bulat, ada cahaya bentuknya kayak lampu bulat motor gitu loh. Gue pikir, weh ada motor. Nggak sepi nih, nggak sendirian, gue nggak orang sendiri, karena ini information, di pasir seluas Bromo itu gue sendirian, nggak ada pengunjung satupun selain gue. Akamsi nggak ada bang? Nggak ada. Biasanya kan ada yang nyewa kuda, motor trail, jeep gitu kan, itu nggak ada orang. Nggak ada orang. Mungkin karena hari kerja itu gue nggak ngerti ya. Nah itu ada lampu tuh, ada cahaya bentuknya kayak lampu motor bulat gitu. Pas gue perhatiin, gue deketin, karena motor kan tetap laju kan. Nah makin ke ujung kan pasirnya makin padat, jadi udah nggak jatuh lagi kan. Nah udah ke ujung, lama-lama lampu ini kayak ke atas, shoot. Gue juga nggak bisa deskripsiin apa ya, pokoknya dia bentuknya bulat gitu, cahaya terus ke atas, hilang. Udah. Kejadian pertama tuh. Kejadian kedua ketika gue mau nanjak si tanjakan itu, jadi keluar dari Pasir Bromo tuh udah aspal yang tanjakan itu. Nah si tanjakan itu gue keluar, motor gue spin, ban belakangnya muter, slip lah gitu. Gue gas gak mau maju, akhirnya mungkin motornya panas kali, capek. Gue turun lagi ke pasir, gue standar samping, gue mati. Terus gue duduk di aspal sambil duduk di pasir sambil nungguin mesin motor ini dingin. Gue duduk di pasir, gue bakar rokok. Nah pas banget azan maghrib, kedengeran sayup-sayup. Karena kan nggak ada mungkin masjid di tengah Pasir Bromo kan, karena pasti sayup-sayup kedengeran. Udah, gue ngerokok. Nah sambil azan maghrib ini, gue awal mulanya, ini belakang gue tanjakan Bromo itu ya, tanjakan exit Purwodadi itu ya. Jadi depan gue nih Pasir Bromo sama kawahnya sebelah sana. Oke. Awal mulanya tuh gue ngelihat siluet hitam gede, ya mungkin sekitar 3 meteran.
hitam gede sekitar 3 meteran, siluet awalnya. Terus lama-lama solid bentuknya. Mungkin yang orang bilang genderuwo kali ya, karena punya taring, bulu, tinggi, hitam gede, matanya merah. Dan itu banyak. Bentuknya setengah lingkaran di depan gua, kayak ngelilingin tapi cuma setengah lingkaran depan gua doang. Itu dari arah mana bang? Dari ya gua nggak tahu, tiba-tiba mendekat. Iya, mendekat. Awalnya siluet doang nih. Lama-lama bentuknya solid. Oke. Nah udah, gue bukan sombong dan bukan sompral, cuma dari kecil gue diajarin sama bokap gue kalau ketemu begitu nggak usah takut. Tanyain aja sama sampein maksudnya ke situ ngapain. Akhirnya lama-lama bentuknya solid, terus di situ ada juga. Nah pas gue lagi perhatiin yang gede-gede, tiba-tiba ada suara. Gue notice dong ada suara gitu. Akhirnya gue ke arah bawah gini. Nih anggaplah gue duduk di pasir. Gue sila duduk di pasir kan. Gitu kan. Gue notice ke arah bawah. Ternyata ada makhluk bentuknya yang gue lihat kayak orang, karena ada tangan, palanya botak, terus kaki gitu kan. Kayak pakai popok doang atau pakai celana dalam doang gitu ya. Tapi bentuknya sekitar 1 sentian lah, kecil. Ada orang segini? Iya. Kayak serangga gitu, tapi gue notice. Ya pasti notice lah gitu kan. Oh ini ada makhluk, gue perjelas lagi. Oh bentuknya orang. Kepala, tangan, kaki, pakai kayak sejenis popok atau pampers atau pakai celana dalam gitu lah, gue nggak ngerti. Pokoknya iya kecil, bentuknya begitu. Bunyinya gitu kan. Makanya gue notice langsung ke bawah. Oh ini bener nih. Itu dia di pasir gitu? Iya. Dan banyak. Banyak kayak baris gitu, gue juga nggak ngerti. Pokoknya banyak aja. Kok tiba-tiba nongol? Kan gue nggak tahu. Kan gue lagi notice ke atas. Tiba-tiba lah ada juga. Nah cuma akhirnya gue nggak jadi takut karena banyak banget noni-noni Belanda yang berseliweran. Kanan kiri mondar-mandir gitu. Nah gue ngeliat cewek-cewek Belanda kan cakep-cakep kan. Jadi gue nggak jadi takut. Mata gue ke distract ke sana. Bagus nih yang lihat cewek-cewek Belanda gitu kan. Tapi akhirnya gue mikir, masa iya ada cewek Belanda di Pasir Bromo maghrib-maghrib? Nggak mungkin dong. Ini udah pasti bukan manusia nih. Deh, gue ngerokok. Gue cuma ngomong gini akhirnya. Gue inget ajaran bokap gue kan. Maaf, saya kesini cuma main ke Bromo, kangen sama Bromo. Saya nggak ada niat aneh-aneh. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Gue ngomong ke semua. Nah, udah azan maghrib selesai. Kejadiannya relatif cepet tuh karena sepanjang azan doang. Azan maghrib selesai, nggak lama. Gue karena notisnya yang gede-gede ini kan ya mungkin yang disebut genderuwo itu ya. Yang si makhluk gede-gede ini tiba-tiba kayak ngejauh tapi kayak ngelayang gitu loh. Kayak lama-lama zoom out kecil. Hilang. Nah udah. Terus nggak lama gue denger kayak auman macan. Ya gue nggak ngerti ngaumnya, pokoknya auman macan aja. Auman macan. Terus tiba-tiba gue ke sana dong. Otomatis ke arah Kawah Bromo. Oke. Nah di Kawah Bromo ini gue ngeliat banget siluet. Oh begitu udah mulai ngedeket berbentuk binatang kaki 4. Awalnya gue nggak itu harimau atau macan kan. Nah makin deket, oh notice gue ini macan. Terus dia berhenti, dia akan melayang gitu ya keluar dari Kawah Bromo. Dia mendarat di pasir sekitar 5 meter di depan gue. Terbang jadi? Melayang. Kalau terbang pakai sayap. Yang pakai parasut deh. Nah terus dia mendarat di Pasir Bromo. Gue awalnya mau kabur karena gue pikir macan nih. Gue nggak bawa survival kit, entah itu pisau atau apapun untuk bertahan kan. Tapi setelah gue nggak mungkin dia melayang keluar dari Kawah Bromo. Ini bukan binatang buas. Gue nggak takut, bukan sombong. Gue lebih takut binatang buas daripada ini. Akhirnya gue ngomong hal yang sama lagi dengan ke makhluk yang tadi. Tapi gue pakai mbah. Maaf mbah, saya kesini cuma main.
kangen sama Bromo, pengen main ke Bromo lagi. Kalau saya kehadirannya mengganggu, saya minta maaf. Sekitar mungkin semenit kali ya, itu gue denger si macan ini kayak ngeluarin kalimat kata-kata gitu, tapi dia nggak buka mulut. Tapi gue denger dia ngomong gini dalam bahasa Jawa. Wisle tenang wae. Mulio nanjake koyo ulo. Yang kalau diartin dalam bahasa Indonesia, udah nak tenang aja, kamu pulang aja, nanjaknya kayak ular. Awalnya gue nggak ngeh, nanjaknya kayak ular. Gue nggak ngerti. Nah terus si Mbah Macan ini dia ngomong satu kalimat penutup, wes yole, Mbah tak mulai. Balik. Udah ya nak, saya pulang, gitulah kalau bahasa Indonesianya. Si Macan ini beliau melayang lagi balik ke Kawah Bromo tapi mundur. Dia jadi kayak ngebelakangin gue. Kan awal datang begitu. Nah ini pulangnya begini. Nah udah, habis Mbah Macan ini balik ke Kawah Bromo, gue masih nggak ngeh nih omongan beliau. Gue lagi mencoba menelaah omongan beliau. Kok nanjaknya kayak ular ya? Gue baru nggak, oh iya motor gue nggak bisa nanjak. Jadi nanjak kayak ular itu kalau tanjakan belakang gue tuh lumayan, gradiennya lumayan miring nih. Derajat kemiringannya lumayan. Makanya motor gue mungkin spin. Jadi nanjak kayak ular tuh begini. Oke, dibikin zigzag. Iya, kurang lebihnya zigzag lah. Gua coba praktekin nanjak kayak gini. Set. Udah nanjak selesai gue turun, gue berhenti lagi motor. Mbah saya pamit. Terima kasih udah dibantuin, saya pulang. Pulang gua. Nah, yang lucunya ini pada saat itu azan maghrib, gue ngerasa dinginnya Bromo berkali-kali lipat karena gue cuma pakai sweater. Itu dingin banget. Nah, tapi setelah si Mbah Macan ini keluar, gue ngerasa anget banget. Kayak lu dalam rumah di depan api unggun. Nah gitu deh, di depan pengapian. Anget banget. Logika mana yang jalan kalau lu di tengah gunung Bromo yang lumayan ketinggiannya lumayan, anget, nggak mungkin. Malah gue cuma pakai sweater. Hangat banget. Nah, sepanjang perjalanan turun dari exit Purwodadi itu anget. Gue nggak ngerasain dingin sama sekali. Gue nggak pakai sarung tangan, cuma pakai sweater doang. Hangat. Nah, perjalanan dari Purwodadi ini, gue ketemu hal aneh. Tapi mungkin bisa juga bukan hal aneh, tapi gue merasa ini hal aneh. Jadi itu kan pada saat itu ya, exit Purwodadi itu tidak rame, nggak kayak Tumpang. Kalau di Tumpang udah banyak villa, udah banyak wisata lah. Tempat-tempat ya itulah, ada resort, ada segala macem. Nah, yang lewat Purwodadi ini belum ada pada saat itu ya. Sekarang gue nggak tahu karena udah lama nggak ke situ juga. Gue lewat situ belum ada sama sekali. Jadi masih banyak hutan sekunder gitu loh, masih banyak pohon-pohon tinggi gede. Gue lewat sana, itu awalnya hutan. Sekitar 20-30 menit gue baru ketemu perkampungan warga. Ciri-cirinya ada rumah, ada lampu. Nah, tapi lucunya yang nyala cuma lampu depan. Dalamnya mati. Tapi udah listrik kan, bukan petromak. Listrik, karena bentuknya itu listrik. Kalau petromak ada apinya. Nah, pikiran positif gue pada saat itu, oh mungkin karena di gunung listrik terbatas, jadi yang nyala cuma lampu depan doang. Oke lah, perkampungan itu nggak lama, cuma sekitar 5 menitan lu naik motor udah habis perumahan warganya. Balik lagi ke hutan sekunder lagi tuh. Jarak jalan 20-30 menit ketemu perumahan warga lagi. Tapi ini yang gue bilang lucunya, jadi bentuknya sama kayak yang sebelumnya. Gue jadi, apa gue muter-muter? Kayaknya enggak deh. Akhirnya gue lanjut nih. Bodo amat. Seni bodo amat gue lumayan tinggi. Bodo amat. Jalan. Jalan. 20-30 menit lagi. Baru gue ketemu. Gue denger. Notice nih. Gue notice ada suara kendaraan berat lewat. Kayak truk. Kan kerasa tuh di aspal kalau truk lewat gitu kan. Geter kan. Wah. Udah jalan raya nih. Aman. Gue turun, nggak lama benar di depan exit Purwodadi Malang, Jalan Raya Purwodadi Malang. Di situ ada Pujasera atau kafetaria atau food court lah.
gue berhenti untuk ngopi. Gue mesen sosok pakai bahasa Jawa gitu kan. Pak, kopi ini setunggal. Gitu. Biar dimurahin kan? Iya bener. Kopi ini setunggal. Terus si bapak ini langsung nyaut. Mas, bukan dari asli sini ya? Loh kok tahu pak? Bahasanya bukan bahasa orang Bromo. Loh, bedanya di mana pak? Aksennya. Jadi orang Bromo punya aksen tersendiri. Jadi ketara banget gue bukan orang Bromo gitu kan. Jadi nggak jadi murah. Sama aja harganya gitu kan. Udah. Akhirnya dibikinin kopi, diantarlah ke meja gue. Bapaknya duduk di sebelah gue. Mas dari mana? Disangkanya mungkin dia pokoknya perhatian banget deh. Mas dari mana? Saya dari Bromo pak. Jam berapa di Bromo? Ya sekitar jam 5-an. Oh, normal kata dia. Cuma 3 jam berarti kan, karena di jam 8, jam 7-an, 2 jam berarti, jam 7-an. Oh normal, berarti nggak bisa. Gue nggak tahu nih, tapi nanti ada korelasinya. Oh aman, mungkin dia dalam hati aman, terus lanjutin. Mas nggak ketemu apa-apa di Bromo? Enggak. Emang kenapa pak? Mas berani banget loh. Mas tadi nggak ketemu siapa-siapa kan nggak? Ya mas, orang Bromo aja. Lewat ini ceritanya beliau ya. Orang Bromo aja sih, kalau udah jam 5 itu udah nggak berani di pasir mas. Pasti udah pada cabut. Jadi menurut si bapak ini jam 5 lewat itu udah waktu esensialnya buat pergantian shift dari manusia ke makhluk-makhluk itu. Lah mas kok berani banget? Ya saya kan keperangan Bromo pak, ada kerjaan di Malang ya mampir deh. Gue dengan polosnya ngomong kayak gitu kan. Udah. Terus dia ngomong, mas nggak ngeliat apa-apa? Enggak. Padahal gue ngeliat, tapi gue nggak mau obrolannya ke arah sana. Jadi gue cut di situ aja kan. Nah akhirnya si bapak ini ngomong, ya udah deh mas, syukur mas. Kebanyakan orang-orang kaya mas disasarin nggak pulang. Makanya saya tadi nanya jam detail. Jam berapa mas turun Bromo? Dia nyampe sini jam berapa? Jadi menurut dia waktu yang gue tempuh lumayan normal. Jadi nggak disasarin gue menurut si bapak itu. Udah mas tenang aja, udah nyampe sini aman. Itu depan udah jalan Purwodadi Malang. Tapi kata bapaknya emang banyak yang katanya kalau yang disasarin hilang. Dan sampai sekarang nggak ditemukan. Kalau gue nggak nanya detail, tapi yang jelas ada cerita kata dia yang diketemuinya baru beberapa hari kemudian. Hidup tapi? Hidup. Tapi dia merasanya kayak baru berapa menit doang. Berapa jam doang lah di muter-muter itu. Makanya bapaknya nanya detail ke gue tadi. Jam berapa di Bromo, turun Bromo. Gue takutnya hilang kayak si kejadian si bapak pernah ngalamin itu. Gitu. Udah, kelar. Gue cabut nih. Pak udah makasih ya, bayar segala macem. Baliklah gue ke Malang, ke hotel gue. Lewat jalan Purwodadi Malang itu. Jalanlah, singkat cerita gue sampai di Selamat Datang Kota Malang dari Jalan Raya Purwodadi itu nyampe gue terusin ke arah ada satu masuk perempatan. Kalau ke kiri ke hotel gue, tempat gue nginep, kanan itu ke alun-alun Malang. Gue ngeliat jam, masih jam 9. Nongkrong dulu di alun-alun. Seru nih kayaknya. Udah, gue ke alun-alun nih, gue ke alun-alun, parkir motor. Di pandangan gue tuh ada satu pohon, lumayan gede. Gue nggak tahu jenisnya apa, gue nggak tahu pohon-pohonan. Jadi pohonnya gede, pohonnya gede. Yang gue lihat di situ, kok banyak orang kayak pakai pakaian zaman dulu. Kalau yang perempuan itu pakai kemben, sama pakai jarik, pakai kain gitu, yang ibu-ibu Jawa. Kalau yang laki-laki tuh kayak pakai baju patani yang hitam, celananya ngatung gitu loh. Yang gombrong ngatung, terus pakai kemeja tapi nggak dikancingin, hitam juga. Tapi nggak pakai caping. Jadi gue berasumsi ini petani lah tapi. Ntar ini di mananya nih mereka nih? Itu, jadi dia ngelewatin pohon itu, pohon yang gue lihat cuma satu itu. Jadi dia dari kiri. Belakang pohon itu apa? Belakang pohon itu gue nggak tahu apa. Kanan kiri tapi clear. Dia kayak dia dari kiri mau ke kanan gitu loh, ngelewatin pohon itu. Gue curiga. Begitu dia ngelewatin pohon itu, kok harusnya kan dari kiri itu, lu di kanan harusnya ada dong kalau lu ngelewatin pohon itu. Dari kiri, nah kok di kanan ini nggak ada?
hilang. Lewatin pohon. Iya, gue ke kiri dong, gue ke arah kiri, nyampingin pohon itu ada apa. Ternyata gue ngeliat kayak portal, kayak bentuknya kayak portal gitu, terus udah. Jadi ternyata di belakang pohon itu ada pohon lagi. Menurut gue kayaknya pohon kembar deh, soalnya identik mirip. Jadi kayak ada portal, terus gue ngeliat kanan, nggak ada. Jadi kalau portal tuh yang gue lihat pada saat itu kayak ada gerbang, terus ada kayak apa namanya, awan-awan Kinton. Aduh. Bukan. Gak dapet lagi gue. Yang gue lihat tuh kayak, jadi ada gapura gitu, terus tengah-tengah itu kayak awan gitu. Di bawah gapura itu kayak awan. Nah makanya gue asumsi itu portal. Karena bentuknya begitu. Terus yang kedua asumsi kenapa gue bilang portal adalah ada orang masuk dari kiri, kok di kanannya nggak ada. Nah, gue abaikan lah, udah itu urusan dia deh. Gue duduk, nggak lama ada tukang Starling nyamperin, kopi mas, oh boleh pak. Datang nih Starling ini, lumayan agak sepuh bawa bapaknya naik sepeda. Pak, bapak lama di Malang? Iya, saya orang asli Malang, tahu sedikit cerita alun-alun ini nggak pak? Mas mau nanya apa? Kata dia. Nggak pak, saya mau tahu usul-usul pohon ini pak. Oh iya mas, saya sedikit tahu. Selesai kok. Ntar ya saya bikin kopi dulu. Kopi taruh. Mau nanya apa mas? Si pohon ini angker nggak pak? Kan soalnya kalau yang di otak gua yang lumayan wingit atau lumayan sakral itu kan biasanya kalau di Bali ditutupin ini ya, ditutupin kain kan. Nah, di sana tuh nggak ditutupin. Oh nggak ada di sini, nggak ada tradisi kayak gitu kata dia. Tapi menurut cerita pohon ini memang lumayan wingit, lumayan sakral kata dia gitu. Makanya ada kayak orang nembus gitulah. Tapi di kanannya nggak ada. Pas gue lihat itu gapura tapi kayak ada awan-awan gitu. Ya udah, terus gue tanya si bapak, asumsi gue tervalidasi sama ceritanya si bapak. Gitu ceritanya. Gue touring singkat lah ke Bromo dari Malang. Padahal ya bapaknya juga sebenarnya ya kata orang juga gitu kan. Iya. Bisa dibilang ya mirip sama pohon kembar yang di Jogja mungkin ya alun-alun. Mungkin ya, gedenya kurang lebih mirip deh. Ya. Seingat gue gedenya kurang lebih mirip. Cuma itu mungkin cerita zaman kerajaan mungkin zaman ya mungkin zaman dulunya kan gue juga dengar dari si bapak. Betul. Ya siapa tahu mata gue ngaco gitu kan, salah lihat tapi tervalidasi sama si bapak. Tuh ceritanya bro. Tapi bapaknya nggak pernah lihat tuh. Bapaknya bilang nggak lihat, tapi dia cuma denger doang dari tapi mungkin dari orang lihat. Tuanya, dia nggak pernah lihat. Selama dia buka Starling di situ. Nggak pernah. Dia bilang dia kayak tadi bilang saya nggak pernah lihat mas. Tapi menurut cerita begitu gitu loh. Kopinya dimurahin? Nggak juga, karena gue nggak bisa logat Malang. Oke deh, berarti sampai situ ya bang ya ceritanya ya. Ceritanya bener. Nah, paling yang mau gue tanyain itu sebenarnya macan yang tadi lu lihat itu di Bromo, sempat nanya nggak sih ke orang yang di warung, bapak di warung, atau setelah lu pulang lu searching? Enggak. Siapa sih sosok Mbah? Gue nggak nanya. Harimau itu gitu. Kan di warung yang di Turun Bromo itu kan gue cut karena gue nggak mau panjang kali lebar. Takutnya apa segala macem. Ya udahlah, yang penting gue cukup berterima kasih si Mbah Macan ini udah nyelamatin gue dari kepungan makhluk yang ada di Pasir Bromo itu. Gue cukup berterima kasih. Oke. Setelah tahun 2019 itu sempat main lagi ke Bromo? 2015. 2015 sempat lagi main ke Bromo? Jarang, nggak pernah. Belum ada kesempatan. Belum ada kesempatan. Pengen tapi kesana? Pengen banget. Touring kali kita boleh, ya? Boleh. Bromo ya? Seru Bromo itu. Gimana guys? 20.000 komen touring bareng Bang Purwadi kita ke Bromo ya. Sama tim-tim RJL juga nih. Boleh nih. Boleh. Nah, Bang Purwadi ini juga dulu motovlogger katanya kan? Iya betul. Sering bikin vlog juga, tapi sekarang lagi vakum. Lagi vakum karena ya gue udah ada keluarga, anaknya juga baru lahir, jadi vakum dulu lah. Iya. Pasti diomelin tuh. Enggak juga sih, cuma kayak karena kan bahaya, ada resiko lah touring. Bener. Kalau kita kan dulu gejolak kaula muda kan, dulu nekat aja kan. Tak. Iya kan dulu nekat kan. Bener. Udah ngeliat horor aja masih mau nangkring di angkringan. Iya bener alun-alun, juga. Iya kan? Bener. Zaman dulu kan kita nggak tahu limit kita sampai mana. Iya dulu mah bodo amat gitu. Bodo amat. Yang penting gue main, gue nggak ada aneh-aneh. Iya betul. Sok gue mau ngapain. Nah itu
motor yang disewa gimana itu? Ya kan dia ngambil lagi ke hotel. Oh, setelah balik dari alun-alun. Alun-alun kan gue hotel, terus Oke. gue udah nyampe hotel nih. Ya udah pihak rental ngambil. Gitu. Dicek nggak tuh, kan jatuh tuh waktu itu. Kan di Payatri pasir, nggak ada lecet, Aman ya? aman. Kecuali di aspal baru. Pasir kan nggak ada efek parah. Nggak terlalu efek ya? Ya. Oke deh. Thank you banget nih Bang Purwadi ya, atas ceritanya. Tadi bilang sempat sekarang bikinnya kontennya horor malah ya? Nah, gue lagi jadi editor di salah satu konten horor punya bini gue dan temennya. Itu sama kayak gini juga, podcast horor juga. Namanya apa tuh Bang? Nirmala Rembulan. Tolong follow ya teman-teman yang subscribe RJL. Itu ceritanya khusus touring di Kala Rembulan. Aduh, enggak. Itu tadinya namanya Kebaya Malam. Kebaya Malam, Ntar bukan Kebaya Merah. gitu kan, Kebaya males Merah. juga gue. Kebaya Merah bukan? Bukan. Oh bukan. Oh. Nah, akhirnya jadi Nirmala Rembulan. Berarti temanya apa tuh? Gua rata-rata sih circle bini gua sama temennya. Oke. Nah, jadi cerita dia di mana, cerita dia Masih di mana, random ya? masih random gitu. Belum Semoga ada. bisa. Tapi cerita gua ini juga ada di Nirmala Rembulan itu. Oke. Versi uncut-nya di situ ya? Versi untold story-nya lah. Atau story. Berarti di sini ada yang nggak ada untold story? Ada dong. Oh ada. Nanti kita buat lagi. Bisa aja promonya dia emang ya. Ya udah, thank you banget Bang Purwadi ya. Siap. Udah mampir ke sini. Semoga channelnya berkembang terus ya nanti ya. Bantu. Sukses terus ya. Oke, thank you banget guys. Itu pengalaman yang luar biasa banget. Touring dari Bang Purwadi di Bromo. Kalau kalian mau ke Bromo, mungkin bulan-bulan ini bulan-bulan yang paling seksi nih Bang ya, ke Bromo ya. Karena bakal nemuin sunrise dan sunset yang indah ya di Bromo. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada cerita seperti ini, jangan membuat kalian takut, tapi kalian harus semakin percaya dengan kebesarannya. Gue Ivan Haryo, Bang Purwadi, pamit undur diri. Om Mamat Season 5. Ciao.